Eksekutif dari Jules Community Indonesia. Sebelumnya aku pribadi mohon izin, sebetulnya video ini dibuat salah satunya adalah untuk mengakomodir teman-teman sekalian yang mendukung aku, baik itu melalui DM di luar platform Jules, ataupun aku sering membuat question box di story aku. Dan luar biasa respon dari teman-teman sekalian. Sebelumnya aku mau berterima kasih atas supportnya yang diberi oleh teman-teman sekalian. Jujurly setiap dan apapun bentuk support dari teman-teman sekalian benar-benar boost my mood, dan juga aku jadikan penyemangat untuk senantiasa aku mengembangkan Jules Community maupun prestasi aku secara pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Angel semua karena aku belum sempat untuk menjawab message maupun support dari kalian satu persatu, karena jujur aku lagi sibuk-sibuknya untuk membangun Jules, karena terus terang banyak pihak yang harus aku dulukan dibanding kepentingan diri aku sendiri. Kenapa? Karena memang itu ya esensi dari sebuah organisasi. Alasan lainnya aku juga begitu disibukkan dengan berbagai kegiatan di sekolah, maupun itu secara akademis maupun organisasi atau kepanitiaan. Dalam hal ini adalah OSIS, dimana aku harus mulai beradaptasi dengan kegiatan yang sekarang udah serba offline ya. Jujur aku masih di tahap penyesuaian sekarang. Untuk itu atas usul dari beberapa teman-teman dan juga kerabat-kerabat dekat aku berinisiatif untuk membuat video ini untuk dapat menampung serta merespon beberapa dukungan dan juga pertanyaan dari Angel semua. Karena tanpa dukungan dari kalian semua, Jules Community Indonesia tidak mungkin dapat di tahap maupun melangkah dan bisa berhasil sejauh ini. Oke, Jules, kita balik ke Q&A sebelumnya ya. Honestly, pertanyaan-pertanyaan yang aku himpun ini tuh merupakan pertanyaan yang udah lumayan lama dan cukup banyak ya, dan sebenarnya agak sedikit random sih ya. Tapi di sini aku akan mencoba untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan dari kalian sehingga lebih terorganisir dan lebih nyambung lah intinya. Okay, so let's start from the very first question, which is pertanyaan yang menurut aku lumayan sering ditanyain ke aku. Which is pertanyaannya adalah gimana awal mula mendirikan Jules Community Indonesia. Okay, so it all started dari datangnya pandemi, dimana it's a very unexpected condition gitu, dimana kita sebagai makhluk sosial nggak boleh berinteraksi secara langsung kepada makhluk sosial lainnya. Dan saat itu aku awal pandemi itu ngerasa stres banget, karena bisa dibilang aku orang yang suka bersosialisasi gitu. Jadi aku dan adik aku Nikira, kita mencoba untuk mencari solusi terhadap kondisi kita saat itu. Gimana caranya di masa pandemi ini, dimana kita nggak boleh kemana-mana dan sangat mengurangi aktivitas kita masih terus berkegiatan positif gitu. Jadi itulah awal mula didirikannya Jules Community Indonesia. Pada awalnya kita cuma berdua aja, dimana Nikira sebagai graphic designer dan aku yang biasanya membuat konten-konten. Dan sampai akhirnya Jules Community mulai rutin posting konten, terus juga mulai rutin bikin talk show. Ternyata banyak banget respon-respon dari teman-teman sekitar aku dan juga dari teman-teman di Instagram yang DM ke Jules kayak open recruitment gak sih kan, segala macam. Dan pada akhirnya aku sama Niki pun ngerasa bahwa open recruitment is the best choice, karena kita bisa juga ketemu orang-orang baru yang memiliki visi dan juga tujuan yang sama kita gitu. Jadi saat itu dimana aku masih kelas 3 SMP dan Niki masih kelas 1 SMP, kita kayak ngeseleksi
280 orang through online dan juga held beberapa Zoom. Bener-bener kita berdua doang gitu. Habis itu akhirnya pun terpilih sekitar 98 Jules Crew, di mana ada 12 divisi dan diketuai dengan head of division masing-masing yang kita sebut dengan board members Jules Community Indonesia. Next question adalah bagaimana membagi waktu antara sekolah dan Jules? Apa pernah ada kendala? Ini juga merupakan pertanyaan yang sering aku dapetin juga. And the answer is that aku tuh nggak kerja sendiri. Jadi di Jules ini aku punya general secretary, punya head of division masing-masing divisi. Jadi aku nggak kerja sendiri. So let's jump to the next question, which is apa kendala yang kamu hadapi di Jules? Kalau ngebahas tentang ini sebenarnya it's a very long story. Gara-gara Jules Community Indonesia itu aku dan adik aku rintis sendiri dari nol banget, dimana saat itu kita punya zero experience di bidang organisasi maupun kepemimpinan gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya aku malah banyak belajar dari Jules Crew, which is I would like to say thank you untuk kalian semua. Makasih banyak udah mewarnai kehidupan di Jules Community Indonesia, dan juga kalian semua is very genius, kalian semua keren banget, kalian semua sangat berbakat di bidangnya masing-masing, and I'm very grateful to have you guys. Bisa dibilang kendala yang lagi seringnya aku hadapi di Jules Community saat ini adalah banyaknya program kerja yang tertunda. Karena as you guys know, di masa peralihan dari pandemi ke new normal ini semua lagi di tahap adaptasi, dan aku yakin semua Jules Crew, semua members dari Jules Crew pastinya lagi di tahap sibuk-sibuknya mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupan new normal ini, which aku mau mengucapkan makasih banyak banget untuk kalian semua yang masih berusaha untuk aktif berkontribusi dalam program kerja dari Jules Community Indonesia, terutama board members semua. Makasih banyak guys, tanpa kalian semua Jules Community nggak akan bisa ada di tahap ini. Sibuk itu pasti, tanpa ada Jules pun sekolah aku SMA Labku Kebayoran bisa dibilang terkenal dengan kesibukannya. Ada banyak kegiatan, banyak kepanitiaan maupun kegiatan organisasinya. Tapi karena semua pekerjaan itu dikerjakan oleh kru secara bersama-sama, jadinya aku ngerasa sama ini nggak ada masalah yang terlalu berat gitu tentang manajemen waktu aku, karena kita semua di sini ada pendelegasian pekerjaannya masing-masing, jadi nggak ada yang keteteran gitu. Bagaimana cara mempertahankan nilai agar tetap baik? Menurut aku, cara untuk mempertahankan nilai kita agar terus stabil gitu adalah to set your priority. Kalau misalnya ditanya antara pendidikan atau organisasi, kalau misalnya ditanya antara sekolah atau organisasi, aku gak akan bohong, pasti pendidikan is my number one priority, karena predikat aku di sini adalah sebagai pelajar ya. Jadi sebisa mungkin semua tugas maupun ujian yang ada di sekolah aku selesaikan secara maksimal terlebih dahulu, dan kegiatan organisasi ataupun ya Jules Community apabila ada kegiatan yang mendesak dan bertabrakan dengan schedule sekolah aku, pastinya kegiatan organisasi tersebut akan aku delegasikan ke member lainnya. Menurut aku gitu sih gimana caranya bisa mempertahankan nilai yang baik saat disibukkan dengan kegiatan keorganisasian juga. Kakak sibuk banget ya
kesibukannya apa sih sehari-hari? Jujur nih, iya, aku lagi sibuk banget akhir-akhir ini, gak bisa bohong. Tiap hari aku bangun jam 4, habis itu langsung mandi, terus langsung on the way to school. Habis di sekolah, selesai sekolah jam 3. Kalau misalnya ada meeting atau ada kegiatan OSIS maupun kepanitiaan, biasanya aku kelar jam maghrib lah. Habis itu nyampe rumah bisa jam 8-an gitu. And then kadang pun masih suka ada meeting di situ melalui Zoom, mau itu Jules ataupun kepanitiaan dari sekolah. Habis itu baru kadang aku sambil ngerjain tugas atau belajar buat ulangan di keesokan harinya. Jadi bisa dibilang iya, aku akhir-akhir ini lagi lumayan hektik. Kalau belajar type yang suka silent atau sambil dengerin lagu, tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya aku lagi belajar matematika yang hitung-hitungan, itu aku bisa lebih suka sambil dengerin lagu. And aku juga punya Spotify, aku bisa bikin playlist sendiri khusus untuk study atau enggak khusus untuk misalnya lagi on the way to school dengerin lagu playlist itu gitu. Kalau kalian mau check out, kalau kalian mau follow Spotify aku, boleh banget di sini. Tapi kalau seandainya lagi pelajaran kayak hafal-hafalan, kayak misalnya kayak misalnya sejarah atau PPKN, itu biasanya aku sukanya silence. Okay, let's jump into the next question. Mau lihat dong buku catatan seorang Naumishka, gimana cara kamu memanage buku catatan kamu? Oke, aku mau ngasih. Jadi, I'm going to show you my notebook. Ini buku catatan aku yang berbentuk binder. Jadi sebenarnya aku punya 2. Ini tuh untuk coret-coretan sama di sekolah. Karena biasanya kan kalau guru ngegasin tuh lumayan ngebut kalau di sekolahku. Jadi harus aku catat dulu secara berantakan, baru aku tulis ulang di sini yang bentuk rapinya. Kasih tahu yang berantakan dulu. Jadi ini versi berantakan. Aduh, ini apa? Oke, so aku punya dua buku di sini. Yang coklat ini untuk nyatet secara berantakannya, dan ini nanti aku rapiin lagi di sini. Rapi aku pindahin kayak gini. adalah aku biasanya lebih sering bawa ini ke yang ini yang ke sekolah untuk secara kasar gitu. Baru nanti aku rapin lagi kalau ini biar
kadang suka ganti-ganti sih, tergantung kayak kebutuhannya gimana saat hari itu. Misalnya harus bawa buku banyak, jadi aku bawa tas lagi ataupun ganti tas, jadi kayak sesuai kebutuhan aja. Tapi biasanya jadi kayak sesuai kebutuhan aja, tapi biasanya aku pakai yang ini. Terus untuk pencil case, aku pakai pencil case ini. Jadi ini dia tuh space-nya banyak. Bisa naruh ini juga, kayak ada tempat space di sini untuk naruh post-it ataupun dia banyak hal di intinya. Jadi ini. Gimana sih sistem belajar seorang Mishka? Apa pernah SKS sistem kebut semalam? That's a very good question. SKS ya, bohong kayaknya ya kalau orang nggak pernah SKS. Jujur semenjak banyak aktivitas, terus semenjak kegiatan mulai offline lagi dan banyaknya organisasi, aku nggak bisa seperfeksionis dengan gaya belajar aku dulu gitu. Jadi nggak bisa seperfect itu gitu gaya belajarnya, dimana dulu bisa nyicil dari jauh-jauh hari kalau mau belajar. Sekarang karena banyak kegiatan, meeting hampir tiap hari, aku pun harus SKS. SKS adalah pilihan terakhir aku kalau seandainya ada ujian mendadak dan bener-bener gak bisa nyicil dalam belajar. Jadi aku harus SKS. Tapi seandainya ada waktu senggang, pasti aku pakai waktu itu untuk nyicil belajar untuk ujian yang akan mendatang. Gimana kamu memanage waktu kamu? Apa kamu punya planner? Lihat dong. Oke. Jadi biasanya aku I manage my time dan juga manage my schedule itu di Notion, kayak semacam aplikasi gitu. Biasanya orang kan di buku ya, di planner. Tapi kalau buku tuh menurut aku kayak apa ya? Aku sendiri ngerasa kurang efektif karena nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi aku pakai aplikasi yang bisa dibuka di laptop dan juga di HP. Jadi maupun aku di luar, lagi di mall, di sekolah, aku bisa buka. Mau ya pas tahu nggak? Oke, so biasanya aku ngatur seluruh schedule aku tuh di sini, di Notion. Sebelah sini tuh ada kayak sebelah sini tuh ada apa ya? Kalau ini di page school, khusus school aku, jadi ini page khusus school. Sedangkan di sini ada yang OSIS, terus ada Jules juga, and then banyak deh nih. Tapi biasanya aku buka itu di ini ada the must. Terus di sini ada my weekly course schedule, and then to-do list. Aku bagi berdasarkan school or not others. Di situ course-nya apa aja, dan ini tugasnya apa, due date-nya kapan, and task-nya to do, kelompok atau task. Gitu aku baginya. Terus bagian sini juga ada kalendernya. Tuh. And ini kan khusus school. Sebenarnya ada yang the master to do list-nya. Nah, ini the master to do list-nya. Pertama ada others. Jadi kayak misalnya ada Jules, ada kegiatan apa, terus ada konser apa gitu kan. Nih, misalnya di sini upcoming kegiatan
misalnya dari Jules ada internal sharing session, terus untuk personalnya ada konser-konser gitu, terus ini yang school, and also ada calendar view-nya. Sekolah di mana kakaknya ketua OSIS ya, terus berhasil nggak sekarang menjabat menjadi apa? Aku sempat lihat prosesi apa itu. Oke. Aku sekolah di SMA Lab School Kebayoran. Ya, aku adalah salah satu dari 5 caketum OSIS dan ketua umum OSIS yang terpilih. Ketua umum OSIS terpilih itu teman aku Nazif, dan aku adalah sebagai ketua bidang 1. Jadi nanti aku dan juga ketua bidang 2, teman aku Nisa, akan bekerja bareng ketua umum OSIS untuk mendukung terwujudnya program kerja dari OSIS gitu. Terus prosesi yang kalian lihat pas itu di story aku merupakan lari-uju atau lari lintas juang, dimana itu suatu prosesi perjuangan kami yang pada saat itu merupakan CAPSIS, CAP MPK, calon pengurus OSIS, calon pengurus MPK, dimana untuk dapat meneruskan dan mendapatkan tongkat komando dari pendahulu kami. SMA ambil jurusan IPA atau IPS. Nah, aku SMA ini aku ngambil jurusan IPA karena jujur aku orangnya kayak lumayan kurang suka hafal-hafalan kayak sejarah, PPKN tuh kurang suka, dan aku lebih suka ngitung-ngitungan kayak fisika, kimia, terus matematika. Kak katanya dulu masuk SMA-nya ambil jalur prestasi, gimana caranya Kak? Iya betul, jadi SMA aku sekarang tuh SMA Lab School Kebayoran. Jadi mereka membuka kesempatan untuk anak-anak untuk masuk SMA Lab School Kebayoran melalui jalur lain, dan jadi tidak usah mengikuti serangkaian proses tes gitu. Jadi kita hanya perlu mengumpulkan nilai atau rapor kita dari kelas 7, 8, 9. Habis itu nanti diproses dulu, baru nanti ada pengumumannya lulus jalur prestasi atau enggak. Tapi tetap harus ada nilai minimumnya terlebih dahulu. Gimana sih caranya bisa terus produktif dan semangat belajar? Oke, this is sebenarnya lumayan it's a hard question, karena aku pun sampai tahap ini masih sering ngerasa unproductive and also unmotivated. Tapi ada satu hal yang membuat aku terus berusaha untuk semangat dan juga untuk konsisten gitu dalam mengerjakan segala hal dalam hidup aku, yaitu adalah motivasi. Jadi sebelum mengerjakan suatu hal, pastikan you have the right motivation. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kamu reach dari mengambil keputusan ini? Jadi tiap nanti di perjalanan ada hambatan ataupun keraguan maupun perasaan malas, jadi there's a strong motivation gitu yang mendasari kamu untuk ngambil keputusan itu. Jadi itu sih biasanya yang membuat aku terus semangat dan terus konsisten dalam menjalankan segala macam tugas maupun kegiatan yang aku